Sebanyak 52% menyatakan membutuhkan pelatihan ini. Dan sekarang apa yang harus disiapkan oleh lembaga supaya para WI nanti bisa terbantu untuk bisa melakukan fasilitasi pelatihan seperti tadi. Yang pertama tentu saja lembaga harus menyiapkan kebijakan yang mendukung atau kita sebut di sini sebagai supporting policy. Kemudian infrastruktur, dan yang ketiga adalah mereka harus melakukan pengembangan kompetensi WI. Di sini kita lihat supporting policy seperti apa. Contohnya adalah setiap ASN itu wajib ada peraturan yang mengatakan bahwa setiap ASN itu wajib mengikuti peraturan mengikuti materi dasar. Nanti kita akan singgung sedikit apa saja materi dasar itu. Kemudian setiap ASN itu wajib melakukan tindak lanjut atas hasil penelitian. Lalu setiap ASN wajib mentransfer hasil pelatihan kepada personil di unit kerjanya. Kemudian hasil pelatihan itu harus bisa dipertimbangkan dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Dan kebijakan yang terakhir adalah BPSDMD Banten itu dimungkinkan untuk menawarkan pelatihan berbayar kepada khalayak ramai, gitu ya, kepada masyarakat luas. Nah ini yang tadi saya maksud sebagai materi dasar. Jadi menurut apa yang saya pikirkan, para pegawai itu harus paham betul peran dan fungsinya sebagai ASN. Kemudian mereka harus memahami bagaimana dinamika pembangunan Provinsi Banten. Lalu mereka harus memahami tupoksi atau tusi OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Dan mereka juga harus paham tentang whole of government. Ini isu yang tidak pernah selesai ya dari dulu sampai sekarang. Lalu mereka juga harus memahami berbagai peraturan kepegawaian. Mereka harus memahami siklus APBD. Mereka harus memahami tata naskah dinas, dan mereka memahami sistem perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran. Ini saya anggap sebagai materi-materi dasar yang wajib dipahami oleh setiap ASN di lingkungan Pemprov Banten. Kemudian tadi saya menyampaikan bahwa ada kebijakan yang mengharuskan peserta itu untuk melakukan tindak lanjut atas pelatihan yang mereka ikuti. Ini penting supaya apa? Supaya hasil pelatihan itu tidak sia-sia. Dan ini harus diikat dengan kebijakannya, harus diikat dengan peraturannya, di mana setiap pelatihan, setiap selesai begitu pelatihan, peserta harus melakukan yang namanya pengamatan current condition, kemudian menuliskan expected conditionnya seperti apa, lalu menuliskan rencana yang akan dilakukan untuk memperbaiki keadaan, kemudian dia implementasikan apa yang sudah dia rencanakan tersebut, lalu dievaluasi. Kemudian setelah ini, peserta juga berkewajiban untuk mentransfer hasil pelatihan kepada personil-personil di unit kerjanya. Oke, berikutnya adalah sebentar. Ya, ini berikutnya. Selain kebijakan yang harus disiapkan, maka lembaga BPSDMD juga harus menyiapkan infrastruktur yang perlu. Ya, yang saya maksud di sini adalah kita membutuhkan studio yang lengkap dengan perangkat rekaman video, dan itu tidak hanya satu, tapi kalau bisa beberapa, supaya bisa mengakselerasi produktivitas para widesuara dalam nanti menghasilkan video-video pembelajaran. Kemudian kita berharap lembaga kita bisa menyediakan jaringan internet dengan kecepatan minimal 50 MB per second, yang ini sangat kita harus melayani peserta-peserta dalam daring. Kalau kecepatannya itu kecil, apalagi nggak stabil, itu akan sangat mengganggu gitu ya. Bahkan bisa menimbulkan kekecewaan. Kemudian lembaga juga harus menyiapkan platform pembelajaran daringnya, apakah itu Zoom atau Webex atau Google Suite atau Google Classroom dan lain-lain. Kemudian lembaga itu juga harus menyiapkan portal BPSDMD yang di dalamnya itu mempromosikan berbagai jenis pelatihan yang menarik ya. Kemudian ada kalender diklat di sana, lalu ada profil para widesuara, lalu ada materi-materi pelatihan yang bisa di-download, dan juga ada daftar alumni gitu ya. Kemudian di portal ini juga ada publikasi karya-karya widesuara dan para peserta pelatihan. Ya, kemudian selain menyiapkan kebijakan, menyiapkan infrastruktur, maka lembaga juga harus melakukan pengembangan kompetensi para WI.
Di sini saya sebutkan diantaranya adalah pelatihan pembuatan video pembelajaran, lalu pelatihan teknik fasilitas pembelajaran daring, kemudian pelatihan menulis modul, menulis buku, lalu pelatihan menulis KTI, dan alhamdulillah untuk yang KTI ini kita sudah punya masternya gitu ya, sudah punya maestro KTI Pak Endan. Kemudian kita membutuhkan pelatihan atau seminar baik di dalam maupun di luar negeri untuk kita bisa memperluas wawasan. Kemudian kita juga butuh melakukan benchmarking ya ke best practice, ke instansi-instansi yang kita anggap memiliki praktek-praktek terbaik dalam hal penyelenggaraan kediklatan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian kita juga membutuhkan buku-buku penunjang untuk memperluas wawasan kita. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya berbagai fasilitas tadi, maka tentu ada obligasi, ada kewajiban yang harus Wideswara lakukan. Dan ini yang saya tulis diantaranya adalah bahwa para WI itu wajib menyeminarkan di hadapan tim pengendali mutu dan WI lainnya, yaitu isi dari buku-buku yang dibeli. Kemudian menyeminarkan video pembelajaran yang dibuat. Lalu menyeminarkan bahan tayang, kertas kerja, dan metode pembelajaran yang dibuat. Lalu menyeminarkan kurikulum yang disusun, serta menyeminarkan hasil pelatihan atau seminar yang diikuti. Ini kenapa seperti ini? Ini semata untuk mengukur atau memahami seberapa jauh kualitas dari para WI dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Kemudian selain itu, saya juga cantumkan di sini bahwa para WI itu wajib menyusun satu buku dari setiap 7 buku yang sudah dibeli. Ya, karena itu tadi kita ingin mengambil manfaat semaksimal mungkin, jangan sampai dibeli tapi kemudian nggak jelas gitu ya tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini teman-teman sekelumit gambaran tentang apa yang bisa kita lakukan di era pandemi atau new normal ini, yang dengan ini saya berharap bisa menjadi bahan kita berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa menambahkan gitu banyak hal yang akhirnya dengan ini kita tidak lagi perlu khawatir bahwa kita tidak jelas kinerjanya. Kita tidak khawatir bahwa kok kayaknya kita nggak pantas mendapatkan tukin gitu ya. Saya sendiri sangat optimis, bahkan di era WFH yang 2 bulan ini saya merasa sangat terbantu, bahkan hari rasanya kurang gitu ya, karena banyak sekali pengalaman baru, pemahaman baru yang saya peroleh. Kira-kira seperti itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan menjelang rapat kita sebentar lagi ini.